dengan Beraldi dan ini kelompok saya. Nama saya Nama saya Akbar Awad dan nama saya Wildan Auli. Kita berada pada masa reformasi. Sebelum masa reformasi ada masa Orde Lama dan Orde Baru. Masa Orde Lama banyak sekali terjadi pemberontakan. Salah satunya pemberontakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji pada tahun 1948 sampai 1962. Berikut ini penjelasan tentang DITII 1948. Maji Marijan Kartosuwiryo adalah tokoh Islam Indonesia yang melopori pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (TII) sejak 1949 hingga 1962. Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan hukum syariah Islam diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah 7 Januari 1905. Ia merupakan putra dari Kartopurno, seorang lurah di Cepu. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) di Jawa Barat mencapai puncak aksinya tanggal 7 Agustus 1949. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Perundingan Renville pada 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosuwiryo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan sebenarnya. Bahkan kebijakan tersebut membawa Kartosuwiryo mengklaim Jawa Barat bukan bagian Indonesia lagi. Darul Islam suatu pemberontakan 1955. Cevanji menerangkan saat itu Kartosuwiryo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabila Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabila dan Hizbullah. Februari 1948 dibentuk Tentara Islam Indonesia (TII) serta pengangkatan Raden Oni menjadi Panglima di Priangan. Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di desa Pangwedusan Cisayong, Tasikmalaya. Laskar Hizbullah, Sabilullah, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPI) hadir di forum tersebut. Upaya pendirian NI di Jawa Barat tercium oleh pemerintahan Indonesia. Kartosuwiryo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapatkan informasi terbaru terkait pengembangan kedaulatan Indonesia setelah perunding Royen dan konferensi meja bundar. Tokoh Islam Indonesia Muhammad Natsir yang nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri mengungkapkan ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirim surat kepada Kartosuwiryo perihal perkembangan kondisi terbaru. Namun sebutnya dalam buku Muhammad Natsir 70 tahun kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan 1978, surat yang ditulis tanggal 4 Agustus 1959 itu tidak sampai seperti yang diperkirakan. Proklamasi Negara Islam Indonesia. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosuwiryo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi hadirnya NII sebagai negara dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 7 Agustus 1949. Isi proklamasi NII ala Kartosuwiryo itu antara lain Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Demikian bunyinya, ditutup takbir dan tanda tangan Kartosuwiryo. NII dalam maklumat pemerintah 02
ke-7 menuliskan bahwa 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa kehidupan bangsa. Kartosuwiryo telah memantapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sahabat masa remaja Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara. Itu dalam susunan pemerintahan NI ada wakil imam yang diisi oleh Kamhan. Terdapat juga menteri dalam negeri dan penerangan yang posisinya dijabat Sarausi, Pertawijada, dan Tahana Arsyad. Terakhir ada beberapa posisi materi lagi seperti Menteri Keuangan atau Udin Kaharsamna, Menteri Pertahanan Raden Oni, dan Marti Kehakiman Gazil Tulis. NII bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di Tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kerajaan militer Republik Indonesia. Namun, gerakan NII ternyata juga meresahkan masyarakat dikutip dari tulisan Irfan Teguh berjudul Digorok Gerombolan Kesaksian Kejesasan DI atau TI di Bandung. Ungkapan kesaksian warna bermain emer. Ingat betul bagaimana dan warga lainnya hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk orang-orang DI, TII, dan sering diperlukan kasar dan oleh anak-anak buah Kartosewiro itu. Akhir NII dan Kartosuwiryo. NII ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, namun juga bertindak semena-mena hingga mulai timbul perasaan curiga antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Akhirnya menimbulkan peristiwa fitnah. Menanggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DI TII sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Pada tanggal 4 Juni 1962, Operasi Pagar Betis yang dilancarkan oleh militer Indonesia berhasil menangkap para anggota DI TII beserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap, termasuk sang imam Kartosuwiryo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang Mahadeper tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintah Indonesia. Pada 5 September 1962, Kartosuwiryo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Tepat pukul 5:50 WIB, Kartosuwiryo dihukum mati dan itulah akhir perlawanan DI TII di Jawa Barat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.